tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprina, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Tanjung Makmur, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Oki. Baiklah, saya saat ini bersama dengan Bapak Pujo Laksono, MPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanjung Makmur. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Baik Bapak, selamat siang Bapak. Siang Bu Aprina, gimana Bu Aprina kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Semangat ya. Insya Allah Pak, semangat. Jadi gini Pak, saya mau izin kepada Bapak untuk mewawancarai Bapak sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan Bapak yang akan saya ajukan kepada Bapak. Iya, silakan. Pertanyaan yang pertama ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Baik Bapak, jika dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut dikatakan dilema etika. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Ya, jadi Bapak melakukan identifikasi kasus ya Bapak. Ya. Selanjutnya Bapak, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa dilakukan yaitu yang pertama menentukan penyebab permasalahan, yang kedua menentukan siapa yang terlibat, yang ketiga menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, yang keempat berdiskusi dengan warga sekolah, yang kelima membuat beberapa solusi keputusan, yang keenam menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Oke Bapak, lanjut ke pertanyaan keempat ya Pak ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan alat analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Lanjut ke pertanyaan kelima ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Ya. Selanjutnya Pak, pertanyaan ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang tersebut tadi, yaitu menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, dan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Baiklah Bapak. Pertanyaan ketujuh nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusinya. Oke. Pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat diambil adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Ya, baiklah. Ini terima kasih banyak ya Bapak atas Sama-sama. semua waktu Bapak yang sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu Aprina, sukses Kedepannya selalu. ya Bapak juga ya Pak, sukses Amin. untuk kedepannya. Baiklah, demikian wawancara bersama Bapak Pujo Laksono selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanjung Makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprina, CGP Angkatan 11 SD Negeri 2 Tanjung Makmur, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Oki. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Suwarno SPD selaku Kepala Madrasah Alia Darul Mustofa, Desa Pancawarna, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Oki. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Gimana Pak kabarnya hari ini Bapak? Hari ini alhamdulillah kabarnya baik, masih diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas hari ini. Ada yang bisa kami bantu Iya, hari ini? iya Pak. Ada keperluan nih Pak. Untuk kali ini saya akan membuat video tugas dari guru penggerak, yaitu modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Jadi saya mohon izinnya Bapak, saya ingin mewawancarai Bapak selaku narasumber. Bapak ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bapak. Izin saya merekam ya Bapak ya. Nah, jadi pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi itu yang kami pahami itu ada dua hal. Yang pertama, rujukan moral benar versus salah. Nah, dalam situasi yang terjadi di mana seorang itu dihadapkan dengan situasi, dihadapkan pada situasi benar atau salah. Yang kedua, seorang dihadapkan dengan situasi benar versus benar. Yang pertama tadi kan benar versus salah, yang kedua benar versus benar. Nah, sebuah situasi itu terjadi di mana seorang dihadapkan dengan situasi keduanya benar versus salah dan benar versus benar, namun bertentangan dalam pengambilan sebuah keputusan tersebut. Nah, itu yang kami identifikasi. Ya, siap Pak. Kita lanjut pertanyaan yang kedua ya Bapak. Selama ini yang Bapak jalankan dalam
pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk itu tentunya kita harus ini masalah itu harus diidentifikasi tersebut terlebih dahulu kan. Nah, setelah itu kasus tersebut berada di bujukan moral atau di dilema etika. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu untuk pengambilan keputusan. Yang pertama harus memperhatikan 4 paradigma, ya kan, 4 paradigma yang di dalam dilema etika. Nah, yang kedua 3 prinsip dan selanjutnya 9 langkah pengujian keputusan. Itu. Iya. Jadi mengidentifikasi masalahnya dulu, kemudian menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip serta menggunakan 9 langkah. Ya, baik, Bapak. Lanjut pertanyaan ketiga ya Bapak. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan. Nah, kemudian mengenali nilai-nilai apa yang bertentangan dalam di situasi itu. Setelah itu baru menentukan siapa yang terlibat. Nah, setelah ditentukan yang terlibat, baru kita melibatkan beberapa guru atau guru yang mengetahui permasalahan tersebut. Nah, setelah itu guru dipanggil untuk mengumpulkan fakta-fakta ya yang terjadi, kemudian melakukan pengujian. Pengujiannya itu benar apa salah. Baik, langkah-langkah atau prosedurnya berarti yang pertama mengidentifikasi, mengenali, kemudian menentukan, kemudian mengumpulkan fakta serta melaksanakan pengujian. Ya, lanjut ya Pak, pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu menggunakan 3 prinsip resolusi. 3 prinsip resolusi yaitu berpikir berbasis berhasil akhir. Yang kedua, berorientasi pada aturan yang benar. Orientasinya pada aturan yang benar dan mengutamakan rasa peduli sesama. Pak, lanjut ke pertanyaan kelima ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya? Ya, tantangannya Pak. Permasalahan yang memang sering yang harus diputuskan karena menyangkut hal-hal yang sama-sama benar. Tantangannya dikembalikan lagi pada nilai-nilai yang dipegang teguh dan peraturan-peraturan yang berlaku. Misalnya di sekolah masing-masing lah ya. Nah, serta tidak lupa untuk kepedulian terhadap sesama juga harus dipertimbangkan. Jadi mengambil keputusan itu harus menguntungkan kedua belah pihak ya Bapak. Jadi kalau bisa tidak ada yang merasa dirugikan. Ya. Baiklah, lanjut pertanyaan ke-6 ya Bapak. Apakah Anda memiliki sebuah tata krama atau jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat ataukah memiliki jadwal untuk menyelesaikan, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk penyelesaian kasus yang seperti itu kita harus melihat dulu kasus itu mendesak apa tidak. Ya. Misalnya kasusnya mendesak dan tidak terlalu besar pengaruhnya, itu bisa langsung diselesaikan. Jadi kalau misalnya masalah itu berat, berarti kita langsung selesaikan hari itu. Juga kita panggil dulu yang mengetahui permasalahan itu.
Jadi ada tergantung permasalahannya ya Bapak ya. Permasalahannya mendesak. Apakah berat atau tidak. Lanjut ke pertanyaan ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Nah, yang membantu yang sering ini, kalau pengambilan keputusan itu kan kita tidak boleh sepihak. Kita harus melihat, mengetahui. Nah, sementara ini kan kebanyakan guru ya, yang sering mengetahui masalah-masalah di sekolah secara langsung. Nah, itu sering saya lakukan, yaitu memanggil guru yang memahami masalah tersebut. Misalkan ada masalah, guru A yang mengetahui, nah guru A yang kami panggil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mengidentifikasinya dulu ya Bapak ya. Kemudian berarti guru yang membantu Bapak menyelesaikannya. Pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Nilai ini hal-hal yang Pelajaran yang Bapak ambil. Pembelajarannya. Yang pertama, nilai kebijakan. Yang kedua, prinsip pengambilan keputusan dan paradigma yang berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar dalam keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama Bu. Alhamdulillah dari kegiatan ini saya dapat mengetahui bagaimana cara pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bapak. Kedepannya sukses untuk sekolah Bapak. Semoga dalam Bapak mengambil keputusan, Bapak dapat menyelesaikan dengan cara yang terbaik, tidak ada kendala kedepannya. Terima kasih juga atas waktunya Bapak. Ya, Bu, sama-sama. Demikian wawancara saya bersama Bapak Suwarno SPD. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abrina, CGP Angkatan 11 SD Negeri 2 Tanjung Makmur, Kecamatan Pedangara Timur, Kabupaten Oki. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Wayuningsi. Ibu Wayuningsi selaku pengelola PAUD Mutiara Tanjung 2. Saya di sini minta izin Ibu, sebelumnya gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu, berjalan lancar semuanya ya Ibu. Alhamdulillah. Jadi di sini saya akan membuat tugas nih Bu, tugas video demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Jadi saya izin untuk mewawancara Ibu. Ibu selaku narasumber akan saya ajukan beberapa pertanyaan Ibu. Baiklah, kita langsung ya Bu ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Saya biasanya kalau ada dilema etika, ada saat konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi saya, seperti kasus siswa terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah, atau bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan lain sebagainya. Kita lanjut pertanyaan kedua Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana di sana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Saya biasanya mengajak beberapa dari tim pimpinan dan pengelola sekolah untuk berdiskusi. Kami pertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampak sebelum memutuskan dan berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua. Jadi melakukan identifikasi kasus ya Bu sebelum mencapai kesepakatan. Kemudian
Pertanyaan yang ketiga, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya adalah: 1. Mengumpulkan semua informasi terkait. 2. Mengidentifikasi hal nilai-nilai yang bertentangan. 3. Mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. 4. Berdiskusi dengan tim. 5. Mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Dan 6. Membuat rencana untuk melaksanakan keputusan. Berarti ada 6 langkah ya Bu yang dilakukan. Pertanyaan keempat, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip, aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan atau kemanusiaan. Pertanyaan kelima ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar, dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Terkadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Pertanyaan keenam, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal-jadwal tertentu dalam mengelola sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya tidak selalu punya jadwal tetap, tetapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memutuskan semua langkah yang diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggat waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi berubah. Baik, Ibu. Ada lagi pertanyaan ketujuh ya, Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu. Terkadang saya juga melibatkan konsultan dan mediator dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan, dukungan, dan keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses keputusan. Jadi dukungan itu sangat penting sekali ya Bu dalam pengambilan keputusan. Nah, terakhir nih Bu, pertanyaan ke-8. Dari semua hal tersebut yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dan Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Jadi sangat penting ya Bu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam mengambil keputusan. Baiklah Ibu, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih nih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya, sudah berbagi pengetahuan dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Demikian wawancara saya bersama Ibu Wahyu Ningsih. Kami kembali lagi, mudah-mudahan sekolah Ibu semakin sukses, semakin maju dan dapat mengambil keputusan lebih baik lagi ya Ibu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, harga
Raih potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.